Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua diberkahi rahmat, rezeki, dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada episode kali ini, kembali kisah hororku akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah satu narasumber tentang sebuah pengalamannya melakukan sebuah KKN yang jauh, yaitu di Pulau Sumbawa. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi, seperti biasa, sebelum kita memulai kisah ini, ada baiknya kalau kita berdoa karena apa yang dialami oleh narasumber kita bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Cinta beda alam. Ya, semua orang pasti pernah merasakan apa yang namanya jatuh cinta. Namun, bagaimana kalau kita jatuh cinta kepada bangsa gaib? Nah, mungkin kisah kali ini bisa sedikit memberikan jawaban buat rasa penasaran teman-teman semua. Perkenalkan, aku adalah Sakti. Kali ini aku mau mengisahkan kisah pengalamanku saat aku dan juga teman-temanku sedang melakukan KKN di salah satu desa terpencil di Pulau Sumbawa. Sengaja pada kisah kali ini, nama dan tempatnya aku samarkan karena belum dapat izin dari para orang-orang yang masuk dalam cerita kali ini. KKN. Pasti sebagian besar para anak-anak kuliahan menantikan masa-masa ini. Karena di tempat kuliahku, KKN lebih dikenal sebagai ajang buat cari pacar. Dan istilah kerennya adalah kisah cinta yang terfasilitasi. Timku saat itu terdiri dari 7 orang mahasiswa dan juga mahasiswi, di mana ada 3 orang pria dan ada 4 orang wanita di dalamnya. Kami semua pada saat itu ditempatkan di sebuah desa terpencil di daerah Sumbawa. Pada awal keberangkatan kami semua jelas merasa senang. Ya, karena masa KKN ini bisa dibilang adalah saat yang paling kami nanti-nanti. Namun, setelah tiba di desa tujuan, kami semua malah heran. Karena ketimpangan pembangunan yang begitu nyata, kami lihat di sana, baik itu sarana dan juga prasarananya. Namun apa boleh buat, kami semua sudah bertekad untuk bisa memberikan ide kreatif dari pemikiran anak muda yang masih segar seperti kami ini. Hari itu kami ditampung di sebuah puskesmas yang berada di desa tersebut. Dan gudang yang ada di sana segera disulap menjadi sebuah rumah sederhana untuk kami bertempati selama 40 hari. Ada suatu hal yang membuat miris hati saat itu, di mana melihat ibu kota kita yang dipenuhi oleh rumah sakit bertaraf internasional maupun nasional sangatlah banyak. Belum lagi ditambah dengan klinik-klinik swasta yang begitu membanjiri ibu kota. Namun, semua itu berbanding terbalik dengan keadaan di desa ini. Karena satu puskesmas saja yang hanya memiliki 5 orang tenaga medis, baik itu dokter, bidan, apoteker, dan juga perawat, harus melayani kurang lebih 12 desa terpencil yang ada di sana. Dan hal itu sungguh miris melihatnya. Permasalahan-permasalahan itu pun menjadi salah satu bahan acuan program KKN kami di sini, selain masalah pendidikan dan juga yang lain. Singkat cerita, 1 minggu berlalu di sana. Kami sudah mulai melakukan proker kami masing-masing. Dan memang di tim KKN ini ada 3 orang anak jurusan kesehatan dan sisanya adalah jurusan lain. 3 anak ini fokus melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut, walau terkadang mereka juga harus door to door ke desa yang lain. Dan
disinilah kisah horor itu terjadi. Pada saat itu, salah seorang anak kesehatan yang bernama Aryo sedang melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan ke desa tetangga. Namun, karena dokter yang ada di sana tidak bisa ikut, maka Aryo pun berangkat sendiri pada saat itu. Desa itu memiliki jarak tempuh yang lumayan jauh, ya mungkin sekitar 1 jam berjalan menggunakan sepeda motor. Aryo pun langsung melaksanakan kegiatan itu, dan ia disambut dengan baik oleh para warga desa. Di sebuah balai desa, Aryo pun mulai melakukan penyuluhan kesehatan kepada warga desa yang ikut berkumpul di balai desa itu. Dan pada saat ia melakukan hal tersebut, Aryo tak sengaja melihat salah seorang gadis cantik yang juga ikut dalam kegiatan. Pandangan Aryo terus saja mengarah pada wanita itu, dan begitu pula sebaliknya. Hingga setelah acara selesai, Aryo langsung memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita, sebut saja ia adalah Bunga. Sepulang dari desa itu, Aryo nampak begitu bahagia dan juga senang. Ia langsung saja menceritakan tentang kecantikan Bunga yang ia jumpai tadi. Bahkan, pembahasan tentang Bunga selalu saja menjadi topik utama kami semua pada malam harinya. Beberapa hari berlalu, Aryo ternyata sudah sering sekali pergi ke desa sebelah hanya untuk bertemu dengan Bunga. Dan hal itu pun berdampak pada proker KKN kami. Karena merasa risih, pada akhirnya aku pun mencoba untuk mengajak Aryo berbicara. Namun, saat aku mencoba memberikan nasihat kepada Aryo, Aryo malah menjadi marah seakan-akan tidak terima. Bahkan ia berujar sudah tidak peduli lagi dengan KKN di desa ini. Nampaknya cinta telah membutakan hati Aryo pada saat itu. 1 minggu kemudian, kami semua memiliki sebuah agenda kegiatan di desa sebelah, tempat Aryo mengenal si wanita idamannya yaitu Bunga. Dan sesampainya di sana, kami langsung melakukan kegiatan program kerja kami. Namun Aryo saat itu nampak tidak fokus. Ia terlihat begitu gelisah karena dari pagi sampai siang hari ia belum juga menjumpai wanita idamannya yaitu Bunga. Hingga pada sore hari, pada saat kegiatan telah usai, kami semua tidak mendapati Aryo saat itu. Hal itu jelas membuat kami semua heboh karena telah kehilangan Aryo. Dan tanpa pikir panjang, kami semua segera melaporkan hal tersebut kepada kepala desa. Di sana kami juga menceritakan kalau Aryo sedang jatuh cinta dengan seorang gadis di desa ini yang bernama Bunga. Mendengar hal itu, kepala desa lantas bingung karena ia merasa tidak ada warganya yang bernama Bunga. Kami semua pun lantas aneh dan merasa ada yang janggal pada saat itu. Dan karena waktu sudah mulai memasuki malam hari, kepala desa pun memutuskan untuk mencari Aryo dengan bantuan para warga desa. Pencarian Aryo dilakukan secara beramai-ramai pada saat itu. Hingga hampir semua pemuda desa pun ikut dalam proses pencarian tersebut. Namun hasilnya tetap saja nihil. Dan tepat jam 10 malam, beberapa warga desa menyarankan untuk bertanya kepada Pak Deden, salah seorang tokoh tetua desa yang ada di sana. Kepala desa pun langsung menjemput Pak Deden dan setelah Pak Deden tiba, Pak Deden pun langsung mencoba melakukan sebuah ritual. Ia terlihat mengunyah daun sirih dan memotong beberapa daun pinang pada saat itu. Dan tak lama kemudian, ia pun tersadar dan lalu memberitahu kalau Aryo saat itu tengah berada di sebuah batu besar. Raganya ada di sana, namun batinnya sedang berada di sebuah alam sebelah. Ia sedang ditaksir oleh seorang jin wanita yang bernama Bunga. Dan apabila terlambat, maka Aryo bisa hilang untuk selamanya. Mendengar hal itu, sontak suasana orang yang ada di sana pun menjadi heboh. Lalu kepala desa pun mencoba bertanya kepada Pak Deden, apakah Aryo bisa diselamatkan. Pak Deden pun lantas berkata
Aryo bisa diselamatkan asalkan ia harus segera dibawa keluar dari desa ini. Dan kemudian, tanpa mau membuang waktu, seluruh warga desa dan juga Pak Deden langsung menuju ke sebuah bongkahan batu besar yang menurut informasi Pak Deden, Aryo sedang berada di sana. Tak berselang lama setelah kami semua tiba di tempat itu, benar saja, kami melihat Aryo saat itu sedang duduk di balik sebuah batu dan seakan-akan tidak sadar dengan kedatangan orang yang begitu banyak di sana. Ia masih saja duduk termenung dan sambil menatap kosong ke arah sebuah bongkahan batu besar. Kami semua langsung saja membawa Aryo ke balai desa. Namun, nampaknya Aryo saat itu sedang diam seperti orang yang sedang linglung. Dan setibanya di balai desa, Pak Deden pun langsung mencoba menarik kembali batin dari Aryo yang sedang berada di alam sebelah. Lalu, tak lama berselang Aryo pun langsung tersadar. Ia terus saja berteriak-teriak mencari bunga. Bunga, bunga, bunga. Kami yang melihatnya pada saat itu mencoba untuk kembali menyadarkan Aryo. Dan setelah sadar, ia seakan-akan bingung dengan orang yang telah begitu banyak berkerumunan di sekitarnya. Aryo pun lantas bertanya tentang apa yang baru saja terjadi. Lalu kami pun langsung menjelaskannya kembali. Namun, penjelasan kami tidak diterima oleh Aryo. Menurutnya, Bunga adalah wanita cantik yang berasal dari bangsa manusia, bukan berasal dari bangsa jin. Dan Aryo pun berkata kalau ia akan segera menikahi Bunga dalam waktu dekat. Penjelasan Aryo tadi membuat kami semua langsung kaget. Dan Pak Deden pun langsung berkata kalau keadaan Aryo sangatlah gawat. Ia harus segera dibawa kembali ke Jakarta. Dan tanpa pikir panjang, malam itu juga kami dibawa pulang ke kota Sumbawa. Dan terpaksa Aryo harus diberikan obat penenang karena ia selalu saja mengamuk apabila ia sadar kalau ia akan dibawa pulang kembali. Setibanya di kota Sumbawa, kami lantas langsung menelpon dosen pembimbing kami dan menceritakan tentang semua kejadian yang telah menimpa Aryo. Lalu dosen itu pun langsung menyarankan kalau kami harus pulang ke Jakarta keesokan harinya. Singkat cerita, setibanya kami di Jakarta, keadaan Aryo saat itu malah semakin buruk. Ia kerap marah-marah dan juga mengamuk tidak jelas di rumahnya. Bahkan, ia berkata ingin kembali ke desa yang ada di Sumbawa agar ia bisa bertemu dengan Bunga dan segera menikah. Namun hal itu tentu saja tidak mungkin terjadi. Aryo dan juga Bunga merupakan makhluk yang berbeda alam yang tak mungkin bisa disatukan. Pernah kami mencoba bertanya kepada Aryo tentang hal apa yang membuat Aryo sangatlah ingin menikahi Bunga. Aryo menjelaskan kalau ia telah berjanji dengan orang tua Bunga untuk menikahi anaknya. Dan Aryo nantinya akan diangkat menjadi salah seorang pangeran di kerajaan yang ada di sana. Sebenarnya hal itu terdengar begitu lucu oleh kami semua. Namun, melihat kami yang tertawa dengan kisah yang diceritakan oleh Aryo tadi, ia langsung ngamuk dan tak terima. Aryo lantas langsung mengusir kami semua serta mengurung dirinya di dalam kamar. Sebulan berlalu semenjak kepulangan kami dari Sumbawa. Keadaan Aryo tidak juga kunjung membaik. Orang tuanya sudah beberapa kali membawa Aryo ke dokter spesialis kejiwaan. Namun, tidak ada perubahan sama sekali. Malah kini, tubuh Aryo terlihat mengurus seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Padahal, ia tetap makan seperti orang normal dan terlihat begitu lahap. Salah seorang dosen kami yang ada di kampus pun sadar kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan Aryo. Ia pun langsung memberitahukan sebuah tempat ruqyah dan memberi saran agar Aryo dibawa ke sana. Aku dan juga teman-teman saat itu disuruh ikut ke sana karena kami semualah yang tahu cerita tentang kejadian yang telah dialami oleh Aryo.
Tiba di hari keberangkatan, aku dan juga teman-teman beserta orang tua Aryo berangkat ke rumah salah seorang ustadz yang ada di Banten. Dan setibanya di sana, Aryo saat itu tidak mau turun dari mobil orang tuanya. Ia terlihat enggan masuk ke dalam rumah ustadz tersebut. Kami pun lantas mencoba untuk memaksanya. Namun Aryo tetap saja menolak, bahkan ia kembali mengamuk. Mendengar kegaduhan di depan rumahnya, Pak Ustadz pun akhirnya keluar rumah. Dan ia pun langsung mencoba mengeluarkan Aryo. Entah apa yang dilakukan oleh Ustadz tersebut. Yang pasti, Aryo saat itu langsung pingsan di dalam mobil. Dan kami pun langsung bergegas membawanya ke dalam rumah Pak Ustadz. Di dalam rumah Ustadz itu, Aryo yang tadinya pingsan, kini malah bangkit dan kembali mengamuk. Ternyata, ia kini sedang kerasukan. Pak Ustadz yang melihatnya pun segera mencoba mengeluarkan jin yang telah masuk ke dalam tubuh Aryo. Namun nampaknya sosok itu terlalu kuat dan terus melawan. Akan tetapi, Ustadz itu lalu melakukan ruqyah kepada Aryo hingga Aryo langsung kepanasan dan muntah pada saat itu. Kami yang melihatnya pun sungguh sangat kasihan dengan keadaan Aryo. Apalagi saat Pak Ustadz menjelaskan kalau sebenarnya batinnya Aryo masih tertinggal di Sumbawa. Dan pada saat ia dibawa pulang kembali ke Jakarta, ternyata Aryo saat itu tubuhnya telah dirasuki oleh sosok jin hingga saat ini. Pantas saja, pada saat di rumah Aryo terlihat normal dan makan begitu lahap. Namun tubuhnya malah kian kurus menyisakan tulang. Lalu orang tua Aryo pun bertanya apakah anaknya bisa dikembalikan. Pak Ustadz pun berkata, atas izin Allah semua pasti bisa dilakukan dan akan mencoba berusaha mengembalikan Aryo pada saat itu. Saat itu Pak Ustadz mencoba melakukan sebuah penerawangan terhadap Aryo yang masih tertinggal di Sumbawa. Ia berkata kalau Aryo saat itu sedang berada di sebuah istana yang begitu megah dan dalam proses persiapan untuk melakukan sebuah acara perkawinan yang begitu sangatlah besar dan juga megah. Pak Ustadz juga berkata, Aryo bisa pulang asalkan ia memang mau kembali. Dan apabila ia tidak mau pulang, maka Pak Ustadz tidak bisa lagi mencoba membantunya kembali. Ia juga menyarankan agar orang tua Aryo untuk selalu berdoa dan selalu memanggil nama Aryo agar ia bisa mengingat tentang keadaan keluarganya yang ada di Jakarta. Mendengar hal itu, sontak saja tangis haru pecah pada kami semua. Kami semua tahu maksud dari perkataan Pak Ustadz tersebut dan berharap Aryo masih mau kembali dan membatalkan pernikahan yang akan dijalaninya dengan anak si Raja Jin. Lalu Pak Ustadz pun meminta agar kami dan juga ke orang tua Aryo ikut berdoa dan juga membantunya sambil terus memanggil namanya agar Aryo ingat jalan untuk kembali pulang. Dan proses ruqyah pun langsung segera dimulai. Saat itu tubuh Aryo yang tadinya pingsan, lemas dan tak berdaya tiba-tiba kembali bergerak seakan-akan kembali ada sosok yang masuk ke dalam tubuhnya. Sosok itu langsung marah dan mencoba kembali menyerang ustadz tersebut. Namun, ia selalu saja gagal seakan-akan ada sebuah benteng besar yang tidak bisa ia tembus. Berkali-kali ia mencoba melakukan hal itu, namun ia selalu saja gagal. Hingga pada akhirnya sosok itu pun berkata, "Pesta itu sudah tidak bisa lagi digagalkan, dan kalian yang mau menghalanginya akan mati." Namun Pak Ustadz seakan-akan tidak peduli dan terus melanjutkan proses ruqyahnya. Hingga Aryo terlihat muntah darah pada saat itu. Kami semua yang melihatnya pun langsung panik. Dan setelah muntahan darah itu habis, Aryo langsung lemas sambil memanggil nama ibunya. Pada akhirnya Aryo bisa ditarik paksa pulang oleh Pak Ustadz dan kami pun bersyukur pada malam itu. Saat Aryo sudah mulai terbiasa bergerak dan normal kembali, ia kembali heran telah berada di tempat yang berbeda.
Seingatnya tadi, ia masih ada di sebuah istana dan akan melakukan pernikahan dengan Bunga. Namun orang tuanya pun kembali menyampaikan apa saja yang telah ia alami dan telah memberitahu kalau Bunga bukanlah manusia, melainkan bangsa jin. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian itu, Aryo pun kembali berangsur-angsur normal lagi. Ia pun menjalani kehidupannya seperti biasa dan tidak ada satupun keanehan yang terjadi lagi dengan Aryo. Namun, sebuah kabar hebat kami dapatkan pada saat itu, di mana Aryo dikabarkan telah ditemukan mati gantung diri di sebuah pohon yang ada di kebun di dekat rumahnya. Hal itu sontak membuat kami semua kaget dan segera menuju ke rumah duka. Dan setibanya di sana, Ibu Aryo menceritakan kalau beberapa hari sebelum kematian Aryo, ia bertengkar hebat di rumah. Karena Aryo meminta agar orang tua Aryo memberikan restu kepadanya untuk bisa menikah dengan Bunga. Namun orang tua Aryo jelas saja tidak mau memberikan restu dan juga izin agar Aryo bisa menikahi Bunga. Dan setelah kejadian itu, Aryo terlihat sering mengurung diri dan terkadang berbicara sendiri dalam kamarnya. Lalu ia ditemukan mati gantung diri tak lama dari kejadian itu. Mendengar hal itu, sontak kami semua kembali terkejut. Ya mungkin rasa cinta Aryo terhadap Bunga sungguh luar biasa besarnya, hingga ia nekat melakukan hal yang dilarang oleh agama. Namun sebelum kami pulang dari rumah duka, orang tua Aryo memberikan sepucuk surat yang ia temukan di kamar Aryo. Dan isi surat tersebut adalah, "Kepada orang tuaku, maaf, Aryo belum bisa berbakti kepada kalian. Cinta Aryo sungguh besar kepada Bunga, dan Aryo telah memilih jalan Aryo sendiri. Seandainya Bunga tidak dapat memiliki Aryo, maka Aryo pun memilih agar Papa dan juga Mama juga tidak bisa memiliki Aryo. Maaf kalau sudah merepotkan kalian semua selama ini. Tolong sampaikanlah salam Aryo untuk teman-teman semua. Aryo pamit, Aryo sayang Papa dan juga Mama." Setelah membaca surat itu, pecahlah tangis kami semua pada saat itu. Ya, teman kami yang ceria kini telah memilih jalannya sendiri, walau sebenarnya itu adalah jalan yang salah. Ya, mungkin itulah yang disebut dengan cinta beda alam, cinta sampai mati, dan entah apalah itu. Tapi percayalah, Aryo, kami selalu rindu akan kehadiran dan juga tawamu. Baiklah teman-teman, itulah kisah dan juga pengalamanku yang bisa aku bagikan pada saat aku melakukan kegiatan KKN. Semoga saja kejadian ini tidak terjadi kepada teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sakti yang telah membagikan kisah dan juga pengalamannya pada saat ia KKN di Pulau Sumbawa. Sungguh kisah yang luar biasa. Memang kadang cinta membuat manusia itu buta, dan kadang cinta juga membuat manusia melakukan hal-hal yang bodoh. Sungguh kisah yang begitu banyak nilai pembelajarannya. Bagi teman-teman yang ingin membagikan ceritanya seperti Mas Sakti, bisa kirim via email yang ada di deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang telah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, serta subscribe. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi Merinding selesai.